Jadi orang yang pertama lapas ngabarin aja Bang Amar tuh cuma hafal nomor telepon aku. Jadi maaf ya, ada nomor telepon PH baru karena Bang Amar nggak hafal. Jadi kayak pihak lapas NK aja. Yang pertama dihubungi tuh aku WhatsAppnya, karena Bang Amar itu cuma hafal nomor telepon aku. Itu memang kenyataannya, bukan aku sombong, bukan aku ger, tapi memang kenyataannya seperti itu gitu. Jadi bukan soal ABG kecintaan yang aduh nggak bakal ketemu, nggak bakal. Emang selama ini kita ketemu juga di mana sih? Di dalam rutan, nggak nonton XX1 gitu, pacaran kan nggak kayak gitu. Kita cuman fokusnya mencari keadilan di kasus keempat ini Bang Amar ya, karena Bang Amar semua ceritanya dengan pengorbanan yang sudah dikeluarkan, tiba-tiba juga muncul ya dari pihak keluarga yang kata dokter tadi nggak suka, mengatakan bahwa Bang Amar nggak cinta dong. Ya, Gimana? nggak apa-apa, kan aku bilang nggak apa-apa kan, mau dipisahkan kalau Allah digariskan bersatu ya udah. Kalaupun kalian menyatukan, kalau tidak juga gimana? Jadi aku di sini tuh udah tidak diutamakan tentang perasaan, tapi tentang bagaimana Bang Amar ini cuma butuh support, butuh cerita, support secara moral, secara spiritual. Dia tuh itu yang seperti tadi Panji bilang, dia tuh cuma takut jauh dari orang-orang terdekatnya dia kalau dia dibawa ke MK. Artinya sekarang ini dokter lagi melanjutkan usaha yang sudah dimulai, yang kedepannya nanti jadi bersama Bang Amar atau nggak masalah? Nggak jadi masalah. Saya selalu yakin kalau kita menanam kebaikan akan datang lagi, walaupun itu nggak datang dari Bang Amar. Aku percaya banget. Jadi udahlah, aku nggak terlalu pikirin itu lah gitu. Pikirin, tapi emang kita nggak bisa mungkiri saat ini aku dan Bang Amar sama-sama ada perasaan. Nggak menutup kemungkinan kalian bisa lihat dari perjalanan di persidangan, lihat aku berdua sama Bang Amar. Kita bukan orang munafik ya, memang ada perasaan, tapi nanti di lain waktu Bang Amar bebas, kita sudah tidak ada perasaan, ya udah itu udah jalannya Allah, udah takdir Allah, mau diapain juga. 7 tahun itu penantian panjang dalam artian tak ada yang bilang jadi ataupun tidak, tapi kan 7 tahun perjalanan ke depan sendiri gimana dok? Ya 7 tahun itu kan nggak 7 tahun menjalani benar-benar 7 tahun, itu pun juga udah kita diskusikan sama Bang Amar. 7 tahun ya, nanti kan pasti ada remisi, ada 2/3 dari hukuman, ada ya pasti ada pengurangan jalan. Ini nggak nyampe 7 tahun lah. Tapi balik lagi kan kita juga nggak tahu di tengah-tengah aku ditemukan oleh seseorang atau apa, nggak tahu nih, itu masih rahasia Allah semuanya. Jadi menurut aku jalanin aja yang ada di depan, karena Allah mungkin emang aku sebagai perantara untuk memperjuangkan ini gitu, memperjuangkan keadilan Bang Amar gitu. Ya udah. Spirit terbesar harus terus berada di realm. Aku nih, jujur aku ya namanya manusia ada downnya dong, pasti pengen di tengah-tengah mau nyerah gitu. Itu Bu Titi sih, Bu Titi, Pak Anang, tahu kan Pak Anang mantan ketua BNN, itu yang selalu telepon aku, Bu Titi yang selalu berada di samping aku untuk support. Jangan melihat yang lain tapi melihat Bang Amar saat Bang Amar tuh bicara 4 mata sama aku gitu. Jadi jangan lihat dulu deh yang lain-lain gitu, tujuannya ke Bang Amar aja dulu. Supportnya salah satunya Bu Titi sih. Kalau keluarga sendiri? Ya aku bilang keluarga tuh lebih banyak diam, karena yang balik lagi dia tidak mengatakan tidak suka, dia juga tidak mengatakan suka. Ya, tapi dia lebih banyak diam karena ya udah itu urusan aku gitu. Jadi lebih nggak mau ikut campuri sih. Jadi sebenarnya aku lebih seneng kayak gitu. Dok, ada rasa ketakutan nggak, maksudnya ketika nanti kan ini di MK sendiri kan pasti jarang dokter akan kesana karena posisi juga jauh. Iya. Dokter sendiri akan seperti pada saat di Jakarta nggak sih ditoknya sama? Ya pastilah, kan waktu di Jakarta di narkotika aja aku masih belum bisa masuk karena statusnya high risk. Apalagi di NK yang emang kalau keluarga pun kunjungan aja pun juga tidak bisa bertatap muka gitu kan, masih tetap video call kan. Jadi ya tunggu aja, seperti juga pernah aku lihat di medsos kan kata Bu Rika kalau emang nanti Bang Amarnya baik, secara pembinaan kan diturunin high risknya, mungkin baru bisa bertemu. Kalau bisa belum bisa ya? Belum bisa sama sekali. Ya sebelum aku lebih kenal lebih dulu Adit duluan baru Panji. Jadi ada gosip aku gimana sama Adit, enggak ada ya. Kalau selek-selek dikit wajar, karena kan aku punya bisnis bareng sama Adit. Jadi bukan soal Amar atau apa sih, soal lebih ke bisnis kita sebenarnya. Gitu aja. Jadi nggak ada masalah apa-apa, karena emang justru akrabnya itu Adit sama Panji dibanding sama Bang Amar duluan. Aku lebih kenal mereka duluan. Mereka support dengan kedekatan dok.
biar gimana mereka support banget gitu. Cuma kan mereka laki-laki, tidak kayak perempuan yang lebih perasa menunjukkan gitu. Tapi di balik itu semua aku tahu mereka tuh support aku. Perkenalan aja dok, berarti antara kalian berdua memang ada hati, ada perasaan yang memang kalian jaga seperti itu kan? Ya pasti lah, kita juga nggak munafik itu. Tapi yang balik lagi kan yang tadi dipertanyakan, kalau seandainya nggak jadi ya udah aku ikhlas gitu. Balik lagi yang tadi, menanam kebaikan nggak rugi kok gitu ke orang. Dok, berarti Adit tadi nggak suka Tadi dari kerjaan, jadi emang benar-benar Adit tuh gimana ya, pokoknya nggak bisa datang dulu, tapi makanya aku diwakilin oleh Panji dulu sebentar. Dok, tapi secara pribadi sama Amar ada komitmen nggak sih mungkin nanti setelah proses Ya itu? ada lah pasti, sebelum masalah kasus ini aja kan kalian juga pasti udah tahu, udah ada lah pasti komitmen. Cuman kan dengan adanya kemarin huru hara, sebelum huru hara pun juga aku dari jauh-jauh hari sudah menanamkan di hati aku kalau emang hadirin bukan takdirnya mau maksa kayak apa. Kita mau tiap hari sholat tahajud minta sama Allah jodohnya Amar, kalau Allah garisnya enggak gimana? Orang dia yang punya semuanya, semua segalanya gitu. Jadi tapi pada saat ini emang kita nggak munafik, Bang Amar juga punya perasaan ke aku pun juga punya perasaan ke dia gitu. Tapi Bang Amar sempat minta nggak untuk setia menunggu? Oh iya pasti lah. Apalagi aku yang di luar. Pengawannya di mana kak? Ya pasti aku di luar. Kalau aku yang di luar kan pasti kapanpun aku bisa pergi nih. Kapanpun, saat ini pun kalau orang nyuruh aku pergi, aku bisa aja pergi gitu kan. Cuma balik lagi kan, ya itu udah makan waktu. Masya Allah banget kan dari bulan Oktober aku nemenin dia di kejaksaan sampai saat ini udah semua yang tadi seperti bilang pikiran tenaga. Ya udah diselesain dulu aja nih, diselesain. Nanti baru abis itu pikirin tentang bagaimana komitmen kita ke depannya. Ungkapan hatinya ada nggak sih sedikit dong kak? Ada yang diungkapin? Enggak sih, kalau dia sih sebenarnya lebih Bang Amar yang sering mengungkapkan itu ya. Cuman aku tuh selalu mau membelokkan untuk udahlah fokus dulu ke sini. Aku selalu ngomong itu biar dia tuh nggak terbagi dua. Menurut aku dia dengan kayak gitu aja, Masya Allah mentalnya loh, dengan keadaan masalah lagi kayak gini, belum lagi hantaman yang mau gerecokin kasus dia itu, nggak mikir apa mentalnya Bang Amar gimana gitu. Jadi aku lebih banyak masih tahu kayak gitu, lebih banyak ngalah ke Bang Amar tuh kayak gitu, udahlah fokus dulu ke kasus kamu ini gitu. Kalau sekarang kondisi Amar sendiri setelah dipindah? Nggak tahu sih, terakhir kemarin pihak lapas RK memberitahu gitu kan, nanya nomor handphone PH terbaru, dia cuma bilang keadaan Bang Amar baik sehat. Sebelum itu gimana? Hah? Pada saat dipindahin? Coba. Ya pastilah, dia sebelum-sebelumnya juga udah bilang kalau bisa jangan pindahin, gitu. Makanya kalaupun terburuknya dipindahin, tolong perjuangkan aku untuk aku balik lagi. Jadi dia cuma pesan itu doang. Dok, kalau sekarang dokter berjuang supaya mental Amar terjaga, tidak down seperti Iya. Ketika nanti perjalanan ini selesai ke depan, terus tiba-tiba berbalik ada satu hal yang tadi dokter bilang kita tidak tahu juga, itu rahasia Allah sendiri. Siapkan mental dokter sendiri. Oh iya, siap lah, tenang aja, gue lebih tua dari Amar, asam garam gue udah lebih banyak dari Bang Amar. Jadi insya Allah kalau soal pria itu, jodoh itu bisa datang dan pergi ya. Nah kita yang udah nikah aja bisa pergi, kita apalagi gue sama Bang Amar belum apa-apa, kita nggak pernah yang namanya pacaran, jalan berdua, bayangin dong, nggak pernah kan sama sekali. Jadi kayaknya nggak mungkin deh kalau lo pertanyakan mental gue. Justru yang harus dipertanyakan mentalnya Bang Amar ini lah sekarang gitu. Selalu kuat ya. Ya, insya Allah kuat. Ya oke ya.